Pusaka disebut itu sebetulnya benda mati, tapi hidup. Yang hidup itu ioni. Ioni itu yang duduk di dalam pusaka ini. Ioni itu nggak bisa kelihatan, karena ioni itu roh halus. Tapi kita percaya bahwa roh halus ini bisa duduk di dalam pusaka ini, dan ioni ini akan membantu kita semua. Laki-laki bisa dikatakan sempurna laki-lakinya itu ketika dia memiliki 5, yaitu wismo, turonggo, kukilo, wanito, dan curigo. Dalam jarwo dosok bahasa Jawa, keris bisa diartikan kekeran karono aris, bahwa keris merupakan sebuah karya cipta budaya yang mampu memberikan perlindungan atau pengameng-ameng dari sesuatu yang bersifat fisis ataupun sesuatu yang bersifat gaib. Keris merupakan simbolisasi dari lantiping pemikiran atau artinya ketajaman kita berpikir. Kemudian, keris dalam aspek simbolik itu merupakan konsep dari kesuburan, bahwa keris merupakan visualisasi dari lingga dan yoni. Nah, disitulah terjadi sebuah perkawinan kosmis, sehingga menghantarkan daya-daya ilahi itu sendiri. Data-data arkeologis menunjukkan bahwa keris itu sudah tertera di dalam beberapa relief candi. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang merekam tentang Khadga, yaitu senjata pendek para dewa yang menjadi prototipe dasar atau prototipe awal lahirnya sebuah keris. Sebuah relief candi yang menunjukkan tentang teknologi penempaan keris yang cukup tua dapat kita jumpai di Candi Sukuh. Candi Sukuh yang dibuat kisaran pada abad ke-14 itu menunjukkan bahwa teknologi pembuatan keris sudah berkembang sangat baik di Candi Sukuh. Di dalam manuskrip yang ditemukan oleh Paniki di tepian Danau Tamblingan itu sudah menjelaskan bahwa pada kisaran abad ke-9 itu sudah dijumpai perkakas-perkakas atau kelengkapan-kelengkapan peralatan-peralatan untuk pembuatan keris dan senjata tradisional lainnya. Kemudian keris itu dibuat oleh para empu sama sekali bukan dengan tujuan sebagai senjata tikam, tapi ini adalah bentuk perwujudan manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dengan Sang Khalik. Keris baru bisa dikatakan keris atau duo ketika dia sudah warongko mancing suriga. Keris tidak punya ujung dan pangkal. Siapa yang tidak berujung, tidak berpangkal? Yaitu Sang Khalik, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti keris, kalau ini banyak orang memaknai menyerupai sarpolumaku atau ular berjalan, tapi ini adalah manifestasi dari pukusing dupa kumelun. Jadi asap dupa yang kumelun. Kalau ini apa? Ini adalah wujud manifestasi daripada sesambungan rasa dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Ini daripada wujud keris lo itu tadi. Pusaka itu juga bisa menjaga keselamatan, juga bisa mendatangkan malapetaka. Kalau yang pakai itu orangnya penuh kesadaran, penuh kesabaran, itu baik-baik aja. Kalau yang pakai itu tujuannya nggak baik, ya pusakanya yang dorong aja.
Karena roh halus itu yang dimakan itu cuman bau-bau yang wangi. Apa kok baunya yang wangi? Bunga itu baunya wangi. Kalau bunga itu baunya wangi, manusia itu bisa tahu, oh kesayangan saya ini. Terus ini Yoni ini akan mendukung cita-cita ini. Apa yang menjadi kehendakku. Yang terutama dijaga ketentraman. Yang kedua dijaga apa permintaan. Sejak zaman dahulu sebenarnya keris tidak bisa dipisahkan atau tidak terpisah dari rangkaian acara-acara ritual. Jadi konsep manusia Jawa khususnya atau Nusantara, leluhur kita dulu, dia selalu ngameruhi, mengetahui hubungan vertikal dan horizontal, hubungan hablum minallah dan hablum minannasnya. Untuk itu keris tidak bisa dipisahkan dari ritual-ritual di dalam misalnya rawat bumi, sedekah bumi dan lain sebagainya. Ketika di zamannya keris itu, ketika seseorang itu ingin keluar rumah dalam jangka waktu yang lama, biasanya mereka akan menyisipkan sebuah keris itu di pintunya dari arah dalam. Itu merupakan simbol bahwa segala sesuatu yang kita tinggalkan itu mudah-mudahan terjaga dengan baik, mudah-mudahan Tuhan melindungi. Kemudian ketika di dalam pertanian seringkali apakah musim panen, musim tanam, bahkan ketika menolak hama, orang sering menaruh keris di sana. Segala hama yang mengganggu itu mudah-mudahan Tuhan akan memberikan jalan keluar agar tidak mengganggu lagi hama-hama itu. Kemudian keris kita tancapkan di atasnya, yaitu sebagai salah satu dasar kepasrahan kita kepada Tuhan itu sendiri, bahwa keris adalah simbol Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Kemudian di sana itu juga dilengkapi daun hanjuang. Daun hanjuang itu seperti daun andong ya. Itu yang mencerminkan tentang keharmonisasian alam semesta. Kemudian di sana ada pedupaan yang dibakar demikian rupa untuk membangkitkan wewangian tadi, agar kita itu juga bisa konsentrasi ketika kita sedang melakukan sembahyang dari situ. Di sana ada daun beringin yang menggambarkan perlindungan dan lain sebagainya. Di sini misalkan keris lurus ya atau keris leres dapur brojol itu diyakini ya bisa untuk memudahkan persalinan. Misalkan pada waktu itu dilihat oleh dukun bayi posisinya miring atau sungsang, itu dengan ritual-ritual tertentu ya, dengan keris dapur brojol itu sering terjadi posisi sungsang itu bisa berbalik posisinya. Sunatan aji bajing kirek ono tengah ngomong cepot procot biar jelikar saking kersane Gusti. Orang yang berdagang di pasar-pasar, bawahnya dikasih keris jalak, namanya jalak sangu tumpeng, yang menggambarkan apa? Ketika Anda berdagang, berkomunikasi dengan banyak orang, tanamkanlah karisma Anda seperti burung jalak, penuh dengan karisma keceriaan. Nah, sangu tumpeng itu kan rezeki yang besar, simbol dari rezeki. Mudah-mudahan dengan karisma kita yang baik, kita yang ramah
dalam berdagang Tuhan memberikan rezeki, yaitu tumpeng itu sendiri. Itu adalah satu bentuk harapan-harapan. Budaya perkerisan di Indonesia itu dikenal ada istilah tatanan, ada tuntunan, ada tontonan. Pembuatan keris itu ada koridor, tatanan-tatanan yang mesti kita ikuti, koridor tata nilai. Oleh karena itu pembuatan keris selalu diawali dengan istilahnya itu membuat wiwitan, upacara wiwitan, yaitu upacara tirakatan dengan kelengkapan-kelengkapan sesaji tertentu. Yang ini memiliki makna-makna simbolik yang sangat mendalam. Singgah singgah kala singgah panesu mingkat durga kala mingkir ingo omo sing ngawulu sing suku sing asirah sing tenggak lawan kala sing buntut padha sira suminggao mulya mring asal neki Setelah warangan keris selesai, ya, sebelum dimasukkan ke dalam marangkanya, bilah keris itu diasepi dengan tujuan supaya kandungan air yang ada di bilah keris ini betul-betul menjadi kering. Satu, yang kedua, bahan-bahan pengasepan ini mengandung panas atau kehangatan atau karakter-karakter atau sifat membunuh jamur.
Kemudian di samping itu bau asap ini juga mempunyai makna keharuman ya. Dimaksudkan supaya pemegang keris ini mempunyai nama yang harum, mempunyai nama yang muncar, mempunyai nama yang bisa istilahnya mengharumkan baik dirinya sendiri, keluarganya ataupun masyarakatnya. Keris sebagai karya cipta budaya adiluhung itu mampu memberikan identiti pada dua persoalan besar. Yang pertama adalah identiti personal dan yang kedua adalah identiti universal. Yang saya sebut dengan identiti personal bahwa watak, perilaku, status sosial, anatomi dan lain sebagainya dari individual itu tercermin dari kerisnya. Panjang pendeknya, lebar, tebal, tipisnya sebuah keris itu mewakili dari anatomi orangnya. Biasanya pusaka itu diletakkan untuk sifatnya itu persembahan. Itu kan sembah, gitu. Artinya sembah kepada leluhur, kepada Tuhan pencipta alam, terhadap kehidupan. Itu diciptakan sebagai sebuah persembahan. Tapi juga bukan hanya bahan ataupun tingkah laku yang mempersembahkan, tapi dia juga sebuah ungkapan tentang rasa keindahan. Jadi sebuah pusaka itu sebenarnya adalah sebuah penciptaan untuk keindahan, untuk memberikan rasa percaya diri, untuk memberikan daya untuk agar itu bisa lebih manusianya, rumahnya yang ditempati pusaka itu mempunyai komunikasi dengan energi-energi alam, energi-energi ketuhanan di situ, energi-energi yang menyambung dengan kemanusiaan. Sebagai sebuah generasi muda dan sebagai sebuah bagian dari bangsa besar ini, oleh karena itu sebagai sebuah catatan bagaimana kita melestarikan karya cipta budaya adiluhung yang telah diakui oleh UNESCO atau dunia ini sebagai karya cipta budaya non-bendawi, itu kita mensikapi karya cipta budaya itu sehingga keris akan senantiasa lekat menjadi identitas dan karakter dari bangsa besar yang kita cintai ini. Nah, salah satunya spot pengrajin keris di sini. Kenapa kita milih pengrajin keris itu? Karena memang ini salah satu unsur budaya Indonesia yang udah cukup lama itu. Sudah cukup lama
ada di Indonesia, dan kita ingin coba melihat prosesi pembuatan keris itu dari bagaimana dibuatnya terus segala macamnya. Ini yang coba kita explore untuk teman-teman diambil. Kita biasanya namanya hunting foto gitu. Kebetulan juga memang objeknya juga cukup menarik, jadi salah satu spot rekomendasi buat kita juga untuk kesini. Itu nanti selama kita tidur itu mimpi dan jumpa. Setelah jumpa, roh sama roh halus bisa ketemu, nanti ada. Hal-hal yang bersifat mit itu memang selalu ada, tapi itu adalah bagian yang menjadi keutuhan dalam dunia perkerisan itu sendiri. Namun demikian, jangan kita kemudian semata-mata terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang bersifat klinik dan sebagainya, karena itu pasti bersifat sangat individual dan sangat personal. Keris hadir dalam masyarakat kelas bawah, kelas menengah, bahkan pada era kerajaan pada masanya. Bahwa keris itu sebagai salah satu karya cipta budaya yang selalu ada, yang terselip di pinggang masyarakat Jawa, yang mampu mencerminkan tentang nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kekesatriaan, nilai-nilai memayu hayuning bawono, dan merupakan kristalisasi dari usaha manusia untuk menyatu dengan Tuhannya yang dikenal dengan istilah manunggaling kawula lan Gusti. Sehingga tingkat kecerdasan karya cipta, penciptaan dari pemikirannya, kecerdasan dari olah rasa yang dia dalaminya, dan penciptaan dari kawiryan atau keahlian dari skill yang dimiliki atas raganya itu terkristal menjadi karya cipta budaya berupa keris. Lamun Gus kalah Nuswanto, ingsun hanggokti palopo, Sunda Palembang tumasek, samono ingsun hamukti palopo.